Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKMM Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam PKM ini kami membuat program Zalaka Healthy Food, pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam diversifikasi olahan salak di Desa Dalu dan Serdang yang diketuai oleh Hasan Basri Hasibuan, Rizky Bahrian Margolang sebagai anggota 1, Putri Andini sebagai anggota 2, Tengku Nurul Humairo sebagai anggota 3, Rizky Ayudia Hairani sebagai anggota 4, dan dibimbing oleh Bapak Yuda Ardian Saputra SPMP. Kehidupan sehat dan sejahtera merupakan salah satu poin penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs tahun 2030 yang mesti dicapai guna target meningkatnya kualitas gizi masyarakat, kesehatan nasional, dan akses kesehatan. Menjaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang penting dilakukan sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Status gizi merupakan keadaan yang dapat menggambarkan gizi seseorang apakah tergolong gizi baik, gizi kurang, gizi buruk, atau gizi lebih. Kurang gizi dapat berdampak pada menghambatnya pertumbuhan, mengurangi daya tahan tubuh, sehingga rentan terhadap penyakit infeksi, mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan, bahkan kematian. Berikut adalah beberapa bukti yang dilansir oleh media pemberitaan yang menunjukkan rendahnya kualitas gizi di Indonesia. Dilihat dari kualitas pangan di Provinsi Sumatera Utara, kerap kali mengalami permasalahan yang cukup memprihatinkan. Dari hasil pemantauan status gizi yang dilakukan Dinas Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 menunjukkan bahwa balita 17,39% kurang gizi, 8,76% gizi buruk, 62,13% gizi baik, dan 11,72% gizi lebih. Prevalensi ini lebih tinggi dari angka nasional. Kondisi ini mengakibatkan kekhawatiran ibu-ibu terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka. Dilihat dari kasus tersebut, penyebab anak yang menjadi kurang gizi dikarenakan orang tua yang kurang memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh anaknya. Salah satu sumber nutrisi yang dapat dijadikan solusi adalah buah salak. Menurut jurnal Arifiani tahun 2013, buah salak memiliki keunggulan seperti kandungan gizi yang cukup lengkap, sumber serat yang baik, mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, mempertahankan struktur tulang, dan meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit dan virus. Desa Dalu dan Serdang merupakan salah satu desa penghasil buah salak yang cukup luas. Lahan perkebunan buah salak yang digunakan petani sekitar 90% di wilayah desa. Produksi buah salak yang dihasilkan pasca panen sangat melimpah. Namun, selama ini pemanfaatan buah salak masih terbatas. Buah salak tersebut hanya dikonsumsi dalam bentuk mentah, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengolah buah salak. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan usaha untuk lebih mengoptimalkan potensi buah salak yang belum dimanfaatkan dengan mengadakan pelatihan pembuatan bakso salak dari program Zalaka Healthy Food. Ibu-ibu rumah tangga Desa Dalu Deli Serdang yang tergabung dalam perwiritan Halimatus Sa'diyah merupakan ibu-ibu yang tidak produktif dalam kesehariannya, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Sisi kreativitas dari program ini, 1. Menciptakan suatu inovasi menjadi bakso salak yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mitra. 2. Memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah menjadi olahan yang bernilai tambah atau value added. 3. Memecahkan kecemasan ibu-ibu rumah tangga mengenai jajanan yang tidak sehat dan menggantikannya dengan bakso salak yang sudah jelas dan dipastikan kandungan gizinya, serta dapat diolah di rumah sendiri di tengah kondisi pandemik saat ini. Di bawah ini adalah identifikasi ketercapaian program. 1. Terciptanya program JHF sebagai metode pembuatan pangan yang menyenangkan. 2. Rampungnya video pembuatan JHF sebagai media bantuan kepada mitra. 3. Terciptanya buku panduan yang kreatif, menarik, dan edukatif sebagai informasi berupa pengenalan program Zalaka Healthy Food dan pemberian buku pedoman kepada mitra menggunakan jasa pengiriman online. Dari program yang telah dilaksanakan sudah rampung sebesar 90%. Dilakukan pengembangan Desa Dalu sebagai desa yang sehat, ditinjau dari segi aspek kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan nantinya ketersediaan pangan yang lezat, bergizi, dan menyehatkan di Desa Dalu, serta menjadikan Desa Dalu sebagai desa panutan oleh desa lain dalam segi peningkatan kualitas kesehatan. Adapun potensi hasil dari program ini adalah 1. Meningkatnya kemampuan mitra memperbaiki gizi anak-anak secara mandiri. 2. Terciptanya produk yang bernilai komersil yang menjanjikan. 3. Terrealisasikannya manajemen kewirausahaan guna peningkatan pendapatan rumah tangga. Dilihat dari aspek ekonomi, ketika para mitra telah mampu membuat dan mengembangkan bakso salak, maka hal tersebut adalah bukti bahwasanya telah tersosialisasikannya program JHF, serta dapat dimanfaatkan secara ekonomi dengan membuat home industry guna meluasnya lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga dan menjadikan bakso salak mampu bersaing di pasar nasional sebagai wirausaha baru yang menjanjikan.
Dari aspek sosial budaya, Desa Dalu dijadikan sebagai desa binaan dan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan terpadu dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan potensi sumber daya yang ada di desa dengan tema berkarya, mengabdi, dan berbagi untuk Desa Dalu yang lebih sehat.